Pada hari Minggu itu kira-kira jam 2 siang, kami sedang ada di Sidoarjo, di Jawa Tengah, dan kami akan kembali mengadakan pelayanan di desa. Jadi kami akan berkhotbah di sebuah rumah, harusnya di sebuah gereja di sana, gereja kecil, tapi katanya gerejanya dibakar oleh massa dan kami harus pindah ke sebuah rumah yang kecil. Pada pagi hari sebelumnya, rombongan yang besar sudah melayani dan sudah pulang kembali ke Pangandaran. Jadi tinggal kami 2 orang saja yang melayani pada saat itu. Saudara, di rumah yang kecil itu kami berkeringat karena memang panas sekali, dijejali 25 orang, dan ada yang sakit kami melayani, berkhotbah, dan mendoakan orang-orang yang sakit. Dan di akhir ibadah, seperti biasa, orang-orang di desa itu selalu menyuguhkan makanan-makanan yang ringan, dan kami menikmati makanan itu. Nah, pada saat kami berbincang-bincang, saya melihat sebuah pemandangan yang sangat tidak lazim, yaitu pendeta yang melayani di sana langsung membuka kantong persembahan dan dibuka di depan. Wah, saya jadi nggak enak, kan jadi ketahuan ada 2 uang 50 ribuan di situ, ada 2 lembar, itu pasti dari saya dan dari teman saya. Biasanya kan kalau kita di gereja itu persembahan dihitung di sebuah ruangan yang khusus, kira-kira begitu ya. Nah, jadi saya pikir nanti setelah pulang dari sini saya akan tegur pendeta ini. Rupanya pendeta itu tidak sampai mengeluarkan atau menghitung uang di depan kami, dan dia berbicara kepada kami semua. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, persembahannya adalah sebesar 123.500. Waduh, saya bilang, kenapa disebutkan? Karena dari situ kan ketahuan berapa jumlah yang kami berikan, saya dengan teman saya. Wah, ini kan nggak enak gitu dilihat atau didengarnya gitu ya. Nah, saudara sekalian, setelah kami pamit, saya akan tegur kira-kira pendeta itu. Tiba-tiba seperti ada yang berbicara di dalam batin saya. Saya yakin ini suara Roh Kudus. Kami seperti melakukan sebuah dialog di dalam hati. Seperti ada sebuah pertanyaan kepada saya. Berapa jumlah persembahan tadi? Lalu saya menjawab dalam hati saya, 123.500. Lalu ada pertanyaan lagi, kalau dikurangi persembahanmu dan persembahan temanmu, berapa jumlahnya? Saya menjawab 23.500. Suara dalam batin saya seperti menegaskan kembali, mengertikah kamu arti 23.500? Tiba-tiba raut muka saya berubah. Mata saya jadi berkaca-kaca. Saya mulai mengerti. Hari itu pendeta itu mendapatkan persembahan 123.500 karena kami memberi 100.000. Artinya kalau dikurangi jumlah kami, artinya persembahan itu udah 23.500. Yang hadir 25 orang. Kenapa hadir 25 orang? Karena katanya diumumkan sebelumnya ada hamba Tuhan dari luar kota datang. Dan kalau tidak, jumlah yang datang itu biasanya antara 10 sampai 15 orang. Bayangkan 25 orang persembahan 23.500. Kalau 10 sampai 15 orang, berapa persembahannya? Saudara, mari kita membayangkan dengan hati kita. Ada seorang pendeta di desa berjuang memenangkan jiwa untuk Kristus, setia melayani Tuhan, hidup sangat sederhana, jemaatnya hanya belasan, gerejanya dibakar massa pula pada saat itu, dan pada hari Minggu dapat persembahan yang sangat sedikit. Ini sangat ironis sekali, bukan? Tahukah Anda, ada banyak hamba-hamba Tuhan di seluruh pelosok negeri tercinta ini yang hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan, setia sampai mati, merebut jiwa yang terhilang. Mereka ada di garis depan pelayanan, mengadakan peperangan iman, tapi hidup mereka di bawah garis kemiskinan. Mereka lapar, mereka bingung memikirkan masa depan anak-anaknya. Mereka orang-orang sederhana yang menyerahkan hidupnya untuk kerajaan surga. Pantaskah mereka menerima semuanya ini? Lalu bagaimana dengan kita? Yang katanya orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yang katanya orang menerima berkat dari Allah, apakah memiliki sedikit saja kerinduan untuk berbagi dengan mereka? Dengan mata yang berkaca-kaca dan hati yang bersimpati, saya nggak jadi tegur pendeta itu, melainkan sambil bersalaman, saya memberikan lagi sejumlah uang untuk pendeta itu sebagai tanda simpati untuk pengorbanannya selama di dalam.